Komisi Yudisial mengusulkan beberapa hal dalam persidangan Verdi Sambo, mulai dari pengawasan terhadap hakim hingga usulan pemindahan lokasi sidang. Untuk mengetahui lebih dalam terkait hal ini, sudah bergabung bersama kami juru bicara Komisi Yudisial, Miko Ginting. Selamat sore Pak Miko. Pak Miko, ini Komisi Yudisial mengatakan akan mulai memberikan perlindungan terhadap hakim dalam kasus Verdi Sambo hingga meminta safe house dan juga pemindahan lokasi. Mengapa Pak? Apakah memang ini ada hal yang dirasa oleh Komisi Yudisial akan mengganggu jalannya persidangan sehingga hakim ini harus dilindungi seperti itu? Ya, pertama kehadiran Komisi Yudisial dalam konteks ini tentu seperti tadi yang sudah ditayangkan ya, itu untuk menjaga kemandirian hakim. Ya, baik dari intimidasi, iming-iming, dan juga mencegah agar hakim tidak melakukan pelanggaran kode etik. Nah, di titik itulah kemudian Komisi Yudisial hadir. Nah, adapun soal safe house sebenarnya itu datang dari berbagai masukan dan usulan dari berbagai kalangan ya, termasuk juga monitoring pemberitaan yang dilakukan dari hari ke hari oleh Komisi Yudisial gitu. Nah, wacana safe house buat penuntut umum kan sudah disampaikan oleh Komisi Kejaksaan begitu ya. Nah, ini belum menjadi formula yang konkret sebenarnya, tapi wacana yang muncul ada soal safe house, ada juga soal pemindahan lokasi sidang dan seterusnya begitu ya. Baik. Ini sedang kita kaji lebih cermat untuk kita rekomendasikan kepada Mahkamah Agung begitu. Baik, Pak Miko, tentunya ini bukan pertama kalinya sidang dengan kasus besar seperti ini digelar begitu. Tentunya sudah ada pengalaman-pengalaman sebelumnya. Pengalaman dari kasus-kasus besar sebelumnya sebenarnya bagaimana bentuk intimidasi ataupun juga iming-iming yang dikenakan ataupun juga yang kemudian berpengaruh kepada hakim ini sendiri. Mungkin ada contoh kasus yang kemudian menjadi concern dari Komisi Yudisial terkait dengan sidang kasus Verdi Sambo mendatang ini. Iya, misalnya kalau dalam konteks intimidasi ya, tahun lalu Komisi Yudisial itu menangani 13 laporan perbuatan merendahkan kehormatan hakim gitu. Nah, ada kasus di Dobo misalnya ya, itu masyarakat kemudian melakukan penyegelan terhadap lokasi pengadilan misalnya gitu ya. Kemudian juga ada kasus di beberapa daerah di mana hakim juga diancam di ruang sidang, dimaki-maki, dihina dan sebagainya gitu. Jadi itu banyak sekali ragamnya begitu. Nah, itu satu hal. Jadi kita melihat bahwa ini memang ada potensi eskalasi ya, dan perhatian publik yang kemudian tercurah pada kasus ini gitu ya kan. Bukan tidak mungkin misalnya tanpa ada intimidasi sekalipun dalam konteks yang sangat normal misalnya ya, masyarakat bisa jadi berbondong-bondong datang ke PN Jakarta Selatan kan dan memenuhi ruang persidangan gitu. Kalau Mbak Zaki pernah ke PN Jakarta Selatan, itu lokasinya kan sangat sempit ya Mbak ya, bisa dikatakan seperti itu ya, dan kemudian di pinggir jalan dan sebagainya gitu. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya ada masyarakat yang berbondong-bondong hadir, ada demonstrasi dan sebagainya gitu ya, itu akan menimbulkan eskalasi yang kemudian mengganggu, bisa jadi dalam beberapa konteks itu mengganggu kemandirian hakim gitu. Jadi kita belum bisa mengungkapkan ya bentuk intimidasi dan iming-iming dalam kasus ini karena majelis hakimnya sendiri kan juga belum dibentuk ya. Jadi nanti kalau majelis hakimnya sudah dibentuk, maka kita akan mendatangi majelis hakimnya untuk meminta aspirasi juga. Kira-kira sidang memang belum berjalan begitu, Mas Miko. Tetapi mungkin Anda bisa gambarkan apa sebenarnya ancaman terbesar terkait sidang Verdi Sambo ini? Nah, itu yang kita belum bisa katakan karena kita kan harus tanya kepada hakim ya. Banyak juga kasus begini Mbak Zaki. Kita merasa bahwa ada ancaman terhadap hakimnya kan. Kemudian kita datangin hakimnya mengatakan saya tidak terasa terancam tuh. Nah, bisa jadi begitu kondisinya gitu. Oleh karena itu, sebenarnya ini concernnya adalah bahwa kasus ini kan high profile dan itu informasi umum ya. Jadi kita bisa dari kasus yang high profile atau bahasa Pak Mahfud misalnya punya dimensi psikopolitik dan psikostruktural gitu ya. Nah, ini kita respon dengan memberikan perhatian pada kemerdekaan hakim. Bentuknya apakah dalam konteks keselamatan misalnya dengan safe house dan sebagainya, itu satu hal. Apakah kemudian soal eskalasi massa yang akan datang ke ruang pengadilan sehingga harus lokasi pengadilannya dipindah begitu ya, itu lain hal gitu. Tapi ada tiga hal yang paling penting. Yang akan diberikan oleh KY ini sendiri belum ada mekanisme atau rumus yang sudah pastinya begitu ya. Ini masih dalam penggodokan atau dalam pembicaraan begitu Pak Miko. Betul, dan harus sangat kontekstual Mbak. Jadi pengalaman misalnya ya, saya dalam konteks pembelaan asasi manusia ya, mengusulkan temporary relocation mechanism misalnya, itu harus sangat kontekstual. Kita tidak bisa memberikan rumusan baku untuk semua kasus. Nah, untuk itulah kemudian nanti ketika majelis hakimnya sudah dibentuk, maka kita harus mendatangi majelis hakimnya
untuk menyatakan kira-kira ada potensi intimidasi tidak bagi hakimnya, ada potensi iming-iming tidak bagi hakimnya gitu. Kalau ada, nah maka kemudian Komisi Yudisial bisa bergerak gitu. Ini kan majelis hakimnya belum dibentuk ya. Jadi kita belum bisa mendatangi gitu ya. Tapi kemudian wacana-wacana kan sudah mulai muncul ya, soal safe house dari Komisi Kejaksaan, soal lokasi pemindahan sidang misalnya ya. Itu kita tangkap dan kemudian kita akan rumuskan dalam formulasi yang konkret kepada Ketua Mahkamah Agung. Dan sekali lagi bukan Komisi Yudisial yang kemudian melakukan pengamanan gitu ya. Tapi ini rekomendasi kepada Ketua Mahkamah Agung, nanti akan dikoordinasikan juga dengan pihak-pihak terkait begitu. Oke, dan MA juga tengah merumuskan mitigasi risiko situasi begitu ya. Ini akan merangkum ataupun juga membahas terkait mitigasi risiko situasi ini, Mas Miko? Mungkin Emma yang paling tahu, tapi saya mau menegaskan bahwa ini bukan 1-2 kali ya Mahkamah Agung menangani kasus-kasus yang sifatnya high profile gitu. Misalnya kalau kita berkaca dulu ada kasus Abar Tanjung ya, yang disidangkan dalam kapasitas misalnya sebagai Ketua DPR gitu misalnya ya, itu juga pernah terjadi. Atau kemudian misalnya kasus Ahok misalnya gitu, itu kan juga pernah terjadi gitu ya. Jadi banyak sekali kasus-kasus high profile yang pernah ditangani Mahkamah Agung gitu, sehingga saya kira Mahkamah Agung juga sedang menyiapkan gitu ya formulasi yang tepat untuk menangani perkara ini. Nah, posisi Komisi Yudisial mendukung itu dan memberikan rekomendasi-rekomendasi serta tangkapan ya dari aspirasi publik kepada Mahkamah Agung. Nanti Mahkamah Agung yang akan melakukan mitigasi resikonya begitu. Baik, kita akan tunggu seperti apa bentuk perlindungannya nanti setelah tentunya tim dari hakim ini sudah terbentuk begitu. Terima kasih banyak juru bicara Komisi Yudisial Miko Ginting sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Terima kasih Mbak Jaki. Sore. Baik. Terima kasih.